Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suryana STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Perpatahan dan Analisa Kegagalan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan fatigue pada blade turbine low pressure PLTU 400 MW sebagai dampak foreign object damage. Ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Muhammad Rizal Adin dengan NPM 2321, lalu ada Robi Hafiz Alfareja dengan NPM 2340, lalu saya sendiri Ahmad Bil Fauzan dengan NPM 2376, lalu ada Jaka Akbar Al-Hafiz dengan NPM 23112, dan yang terakhir ada Muhammad Faik Rabani dengan NPM 2383. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Blade turbine merupakan komponen kritis dalam PLTU karena berfungsi mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik untuk menggerakkan generator. Kegagalan blade dapat menyebabkan vibrasi berlebih hingga shutdown tidak terencana. Pada inspeksi besar PLTU 400 MW, ditemukan blade low pressure mengalami patah dengan permukaan tertutup oksida, menunjukkan kegagalan terjadi saat turbin masih beroperasi. Material blade yaitu stainless steel 17 for precipitation hardening umumnya memiliki ketahanan korosi dan sifat mekanik baik untuk beban dinamis. Namun, kondisi operasi ekstrim seperti temperatur tinggi, tekanan uap besar, serta vibrasi dan gaya sentrifugal membuat blade rentan terhadap fatigue dan foreign object damage. Oleh karena itu, dilakukan analisis kegagalan untuk menentukan mekanisme patah, penyebab utama, dan langkah pencegahannya. Oke, selanjutnya saya Muhammad Faik Rabani dengan NPM 33342300083 izin menjelaskan tentang komponen dan insiden serta pemeriksaan visual awal. Pertama ada komponen yang gagal, ada blade turbine low pressure pada PLTU 400 MW, materialnya stainless steel 174 PH IC 630 yang dikenal memiliki ketangguhan dan ketahanan korosi yang tinggi. Kondisi kerjanya bekerja pada temperatur tinggi, tekanan uap tinggi, gaya sentrifugal besar, serta vibrasi rotor. Selanjutnya ada poin kondisi operasi, di mana turbin ini telah beroperasi selama kurang lebih 35 tahun, melewati umur ekonomis. Yang kedua ada beban dinamis yang tinggi akibat aliran uap berkecepatan tinggi serta vibrasi. Selanjutnya ada poin ringkasan insiden. Pada saat major inspection ditemukan satu blade LP patah, namun masih menempel pada tenon atau root. Permukaan patahan tertutup kerak oksidasi yang menandakan patah sudah lama terjadi saat turbin masih beroperasi. Ditemukan indikasi initial crack pada leading edge disertai jejak erosi. Dugaan awal mengarah pada foreign object damage sebagai pemicu inisiasi retak. Oke, selanjutnya ada slide pemeriksaan visual awal, di mana pada gambar 1A dan 1B terlihat blade patah masih berada di LP stage dan menempel pada root, yang menandakan patah terjadi saat turbin beroperasi. Lalu terlihat juga permukaan patahan beroksidasi gelap, yang menandakan retak sudah berkembang lama. Lalu terlihat dua zona patah yaitu propagasi fatigue dan final fracture. Lalu dilihat di gambar 2A dan 2B terlihat erosi dan bekas benturan pada leading edge, yang menandakan ini terjadi karena indikasi kuat foreign object damage. Foreign object damage ini menimbulkan konsentrasi tegangan dan multi inisiasi retak. Lalu retak menjalar mengikuti arah aliran uap dan menuju trailing edge. Baik, izinkan saya melanjutkan. Pada bagian ini, saya menjelaskan hasil pengujian material yang dilakukan untuk memastikan apakah blade mengalami degradasi material atau tidak. Pengujian pertama adalah uji komposisi kimia menggunakan OES. Hasilnya menunjukkan bahwa semua unsur paduan seperti kromium, nikel, dan tembaga berada dalam rentang standar material stainless steel 17-4 pH atau IC 630. Ini menandakan bahwa secara kimia, material masih sesuai spesifikasi dari manufaktur dan bukan penyebab kegagalan. Pengujian berikutnya adalah uji kekerasan dengan metode microfikers. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 331 HP, yang merupakan nilai normal untuk material 17-4 pH setelah proses precipitation hardening. Tidak ada indikasi penurunan kekerasan yang dapat menyebabkan material melemah.
Selanjutnya adalah analisis struktur mikro menunjukkan fase tempered martensit yang homogen tanpa adanya cacat internal atau perubahan fase yang tidak wajar. Struktur ini konsisten dengan karakteristik stainless steel pH. Jadi, dari ketiga pengujian ini bisa disimpulkan bahwa material blade dalam kondisi baik, tidak mengalami degradasi, dan tidak memberikan kontribusi terhadap kegagalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis fraktografi SEM dan mekanisme fatigue-nya. Observasi SEM pada area propagasi retak ini terlihat jelas stirasi atau garis-garis halus. Stirasi ini bukti pertumbuhan retak secara siklik akibat beban yang fatigue. Selanjutnya juga ditunjukkan dengan retakan menjalar perlahan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi permukaan patahan ini menunjukkan permukaan tertutup oksida tebal, yang mana retak terjadi lama sebelum patahan total. Dua zona patahan ini terlihat, yaitu zona halus, yaitu area propagasi fatigue-nya, zona kasarnya, viral fracture atau overload-nya. Interpretasi mekanisme patahannya, FOD menciptakan cacat pada leading edge yang menjadikan titik inisiasi retaknya. Lalu beban siklik, vibrasi rotor, gaya uap tidak stabil, dan gaya sentrifugal itu sebagai beban sikliknya, dan retak tumbuh progresif sampai penampang tersisa tidak mampu menahan bebannya. Berikut merupakan gambar benchmark pada permukaan patahan dan striasi pada area propagasi fatigue. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Adin dengan NPM 33342300021. Saya di sini akan menjelaskan root cause atau penentu penyebab utama. Jadi di sini kegagalan terjadi akibat patah fatigue yang berkembang lama. Lalu retak berawal dari leading edge yang terkena foreign object damage atau FOD. FOD di sini menciptakan cacat permukaan yang menjadi titik konsentrasi dari tegangan yang terjadi. Lalu retak kemudian menjalar oleh beban siklik dari vibrasi rotor dan gaya uap. Di sini, adanya benchmark dan striasi mengonfirmasi mekanisme fatigue progresif. Di sini, material tidak memiliki masalah pada materialnya didasarkan oleh hasil uji komposisi, kekerasan, dan mikrostruktur yang masih sesuai standar. Jadi di sini dapat dijelaskan secara singkat, yaitu bahwa fatigue terjadi karena FOD, lalu dilanjutkan dengan initiation, propagation, lalu terjadilah final fracture. Foto mikro di sini diambil setelah patah terjadi, yang dimana di sini masih berbentuk fase tempered martensit, yang berarti fase mikrostruktur tidak berubah. Lalu di sini ada hasil uji komposisi kimia, yang dimana komposisi tersebut masih memiliki kemiripan, yang berarti kegagalan bukan terjadi karena perubahan hasil komposisi, kekerasan, ataupun mikrostruktur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Jadi di sini untuk rekomendasi pencegahan akan dibagi menjadi dua, yaitu short term atau jangka pendek, dan mid atau long term, jangka menengah panjang. Jadi untuk short term yang bisa dilakukan adalah, pertama adalah mengganti blade yang patah, yang kedua melakukan inspeksi menyeluruh pada seluruh bed LP, dan yang ketiga bersihkan jalur uap dan cegah masuknya partikel asing dengan mengontrol lingkungan dari FOD atau foreign object damage. Dan yang terakhir adalah terapkan NDT seperti PT atau eddy current untuk mendeteksi retakan awal yang belum terlihat secara lebih lanjut. Untuk mid long term atau jangka menengah panjang, yaitu dapat dengan meningkatkan sistem monitoring vibrasi, alignment, rotor, dan pengecekan bearing, memperpendek interval inspeksi rutin pada area LP, implementasikan predictive maintenance berbasis umur fatigue, lalu yang terakhir adalah evaluasi ulang desain dan sistem filtrasi agar resiko FOD dapat ditekan. Di sini terdapat berbagai rekomendasi sistem monitoring seperti metode visual biasa atau dapat juga dilakukan borescope, dapat juga dilakukan NDT seperti penetrant test ataupun eddy current. Adapun kesimpulannya ialah kegagalan blade turbine LP pada PLTU 400 MW disebabkan oleh mekanisme patahan kelelahan atau fatigue yang diinisiasi oleh foreign object damage atau FOD pada leading edge. Retak ini berkembang secara progresif akibat beban yang dinamis seperti vibrasi dan aliran uap siklik hingga terjadi patahan total. Hasil uji menunjukkan material 17/4 pH masih sesuai standar, sehingga penyebab utama berasal dari faktor operasional, bukan cacat pada material. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.